Episode 21. Semalaman ini David benar-benar menggempur Dara di apartemen. Hingga $2 Dara terasa remuk untuk berjalan saja serasa dia tidak mampu. David tersenyum puas. Melihat banyak tanda merah di seluruh buh Dara hasil karyanya. Diusapnya rambut perempuan cantik ini dan diciumnya perlahan. Entah kenapa dia sangat mencintai Dara bahkan tak ingin sedetik pun berpisah dari perempuan bertubuh mungil ini. Ingin rasanya membawa Dara jauh di mana tak seorang pun bisa menemukan mereka. Tapi David tak boleh egois, Dara masih punya keluarga yang akan mencemaskannya. Lenguhan panjang terdengar dari bibir Dara karena tidurnya terganggu oleh tangan kokoh David. "Sayang, kamu nggak kerja?" tanya David. "Sudah jam berapa, Mas?" "7. Astaga, Mas. Telat." Pekik Dara bangkit dan hendak berjalan tapi tubuhnya serasa kaku dan sakit semua. "Au, bagaimana kamu mau berangkat ke kantor, sayang, kalau tubuh kamu saja remuk begitu?" "Lalu bagaimana? Aku hubungi Andi saja untuk meminta izin." "Jangan." Tolak Dara, takut kalau Pak Andi mengetahui hubungan mereka. "Sudah. Nggak apa-apa, sayang. Andi itu sepupuku. Buruk-buruknya kelakuanku dia sudah tahu." Ujar David mengambil ponselnya dan tidak dapat dicegah lagi oleh Dara. "Terima kasih, bro. Jika ada waktu aku akan cerita." Ujar David menutup ponselnya. "Mas, pasti setelah ini Pak Andi akan melihatku berbeda." Ucap Dara cemberut. "Andi orangnya baik, sayang. Dia hampir sama denganku." "Tenang saja," jawab David memeluk sang kekasih yang masih begil. "Mas, jam berapa berangkatnya?" "Sebenarnya nggak mau berangkat, sayang. Tapi mau bagaimana lagi, kasihan juga papa ditinggal di sana. Kenapa nggak dibawa ke sini saja papanya, Mas? Dokter belum mengizinkan papa naik pesawat karena jantungnya sedikit lemah." Jawab David lagi. "Yah, jadi aku rindu dong sama Mas." Dara memeluk tubuh sang kekasih erat. Dia tak bisa jauh dari David. "Sementara saja, sayang, kalau keadaan sudah membaik, pasti Mas pulang dan kita bisa bersama lagi." Bujuk David mencium kening Dara. "Sini baring, dia pelukan Mas." David menuntun tubuh Dara dia sebelahnya untuk berbaring. Dalam selimut putih itu Dara memeluk tubuh David. "Sayang, kalau seandainya kamu diberi pilihan oleh Tuhan antara Mas dan suamimu, kamu pilih siapa?" tanya David sambil membelai punggung Dara. "Mas, aku dan Mas Harry dijodohkan. Sewaktu kami menikah tanpa ikatan cinta, tapi aku tetap berusaha mencintai Mas Harry. Hingga itu benar-benar terjadi. Tapi kamu mengacaukan semuanya." Jawab Dara jujur membuat David tertawa kecil. "Kamu tahu, awal pertama kamu mengancamku membuatku sangat benci padamu, tapi benar kata orang. Benci dan cinta itu beda tipis. Mungkin karena kamu selalu ada untukku ya, Mas. Jadi aku mulai terbiasa dan ketergantungan dengan kamu hingga jadi begini deh, nempel kayak perangko. Mas tak menyangka kamu sudah menikah, sayang. Ingat saat Mas menabrak motormu di lampu merah waktu itu?" tanya David dan diangguki Dara. "Itu Mas lakukan sengaja, sayang. Karena Mas ingin dekat denganmu." "Aku David pada Dara membuat Dara terkaget. "Maaf, sayang, hanya itu satu-satunya cara agar kita bisa dekat. Tapi ini juga salahku, Mas, yang tidak langsung mengatakan kalau aku sudah memiliki suami. Aku malah menyambut pertemananmu. Mungkin saja kamu juga menyukai Mas saat itu." Tebak David narsis. "Pede kamu.
Cebik Dara mencubit pinggang David kecil. Tapi beneran deh yang makin hari Mas makin cinta kamu. Kalau bunuh orang nggak dosa. Suami kamu sasaran pertama yang akan Mas bunuh. Ujar David membuat Dara menggeleng cepat. Bagaimanapun dia tak mau terlibat perbuatan kriminal hanya karena perselingkuhan. David memeluk tubuh Dara erat seakan tidak ingin pisah lagi. Mas, jaga diri di sana, jangan lupa kabari aku ya. Ujar Dara. Memangnya blokirannya sudah kamu buka? Tanya David. Hehehe iya lupa Mas. Nanti aku buka ya. Jangan ngambek. Jawab Dara cengengesan. Kamu hati-hati di sini. Kalau ada apa-apa ke apartemen aja. Lagian suami kamu juga nggak ada ngapain di kontrakan. Ya, nanti aku pikirkan Mas. Mas jangan telat makan ya. Jaga kesehatan, jangan capek-capek. Jangan kelamaan di Bali aku rindu. Ucap Dara memeluk erat. Baru kali ini dia berat sekali melepaskan David. Air matanya tak terasa menetes sendiri. Kap. David mengecup kening kekasihnya ini dan menghapus air mata Dara. Jangan sedih. Mas akan tipa hari kabari kamu. Doakan semuanya berjalan lancar ya. Iya. Jawab Dara mengangguk kecil. Rania mengusap perutnya lembut anak ini sudah membuat Harry terikat padanya. Awalnya Rania tak menginginkan Harry tapi karena Harry mau membiayai kehidupannya. Membuat Rania berhenti dari dunia kelamnya tapi setelah Harry menikah lagi dengan Dara membuat Rania cemburu. Harry saja bisa berbagi tubuh dengan perempuan lain, kenapa dia tidak toh tidak ada juga yang tahu pikirnya. Awalnya hanya iseng bermain dengan Pak RT. Tapi untuk hari ini bukan iseng Pak RT memberikannya uang sebesar 300.000. Meskipun bukan jumlah yang banyak cukuplah buat tambahan beli skincare-nya. Uang dari Harry untuk kebutuhan dapur dan vitamin hamilnya. Sejak dia menjadi P*SK Rania jadi ketagihan asteris bahkan dia bisa bermain sampai 5x sehari. Ini yang membuat Harry tergila-gila pada Rania tapi Harry salah menilai. P*SK tetaplah P*SK dibawa ke dunianya pun. Jiwa P*SK sudah mendarah daging dalam diri Rania. Dia sudah terbiasa mendapatkan uang dengan cara mengeng saja. Jadi tak masalahlah bagi Rania bermain sekali dua kali di belakang Harry yang penting uang tetap masuk. Dara menghempaskan tubuhnya di atas ranjang. Perasaannya hari ini sangat lelah. Mumpung diberikan jatah libur. Dara ingin tidur saja untuk memulihkan tenaganya. Dara memejamkan matanya sejenak karena rasa lelah dari pergulatannya dan David masih sangat terasa. Tok, 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 tok. Siapa? Pekik Dara yang enggan beranjak dari ranjang. Tok, tok. Ya sebentar, jawab Dara segera bangkit. Mas Harry, kamu pulang Mas? Ya. Kenapa? Kaget. Tumben kamu pulang nggak bilang-bilang. Masuk Mas aku bikinkan kopi. Kenapa jalan kamu begitu Ra? Tanya Harry sinis membuat Dara curiga. Itu Mas. Aku sedang datang bulan. Jawab Dara gugup. Tumben kamu nggak kerja. Sakit perut Mas. Kenapa Mas nggak langsung masuk saja? Mas punya kunci kan? Aku sengaja. Jawab Harry ketus membuat Dara semakin gugup. Itu kenapa leher kamu Ra? Merah-merah begitu. Dara segera memegang lehernya dan menggaruknya sedikit. Mungkin digigit nyamuk Mas. Belakangan ini banyak nyamuk di kontrakan kita. Mungkin karena sampah di belakang. Alasan Dara. Ra, aku kangen.
Ucap Harry mendekat lalu memeluk tubuh Dara, tapi Dara menghindar karena Harry tahu kalau sekujur tubuhnya penuh bercak merah hasil karya David. Karena ini bukan jadwal kepulangan Harry. Kenapa menghindar, Ra? Kamu nggak kangen aku? Kang En Mas, tapi aku harus mandi dulu. Bau keringat. Sudah. Nggak perlu mandi, Ra Mas, sudah nggak tahan. Mas, aku sedang datang bulan, L. Tolak Dara cepat. Mas hanya mau asteris aja, Ra. Nanti kamu bisa pakai mulut kan? Kayak biasanya. Harry memaksa Dara untuk berbaring di atas sofa. Tapi Dara terus menolak, membuat Harry curiga dan menarik kaos yang dikenakan Dara. Hingga terlihat jelas warna merah yang masih baru di tubuh istrinya ini. Apalagi kulit Dara putih sangat kontras sekali. Mas, aku bisa jelaskan ini, Mas. Ucap Dara ketakutan. Kamu selingkuh, Ra? Tanya Harry. Mas, ini, kamu selingkuh. Bentak Harry mencengkeram kuat lengan Dara. Mas, maafkan aku, Mas. Harry menarik rambut Dara kuat hingga perempuan ini kesakitan. Mas, lepas, Mas. Maafkan aku. Isak Dara memohon. Plak. Satu tamparan dilayangkan oleh Harry di pipi Dara membuat Dara meringis kesakitan. Cengkeraman Harry lebih kuat lagi hingga Dara berteriak kesakitan. Tidak ada ampun untuk tukang selingkuh seperti kamu. Aku akan kembalikan kamu pada ibu Mura. Asteris murahan. Mas. Ampun, Mas. Jangan, Mas. Pekik Dara menangis histeris. Astagfirullah, aku mimpi buruk. Gumamnya pelan sambil menggosok wajahnya saat terbangun. Nafas Dara masih memburu karena ketakutan akan mimpinya tadi.